Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita baca bersama-sama insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anaba. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna Sulaimana, dan sungguh kami berikan fitnah kepada Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyyi jasadan, dan alqa itu asalnya melempar, berarti diletakkan di atas kursinya. Kami letakkan di atas kursinya jasad, dan suatu jasad. Summa anaba, kemudian dia kembali kepada Allah, berdoa memohon ampun. Qala rabbi ighfirli, ia berkata Nabi Sulaiman, rabbi ighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, wa habli, dan berikanlah kepadaku mulkan, kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh seorang pun mimba di setelahku nanti. Berarti sudah tidak ada yang memiliki, yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku, yaitu setelah Nabi Sulaiman. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Syarhu qauluhu ta'ala, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna Sulaimana, dan sungguh kami berikan fitnah kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman huwa nabiyullahi Sulaiman ibn Nabiyillahi Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman merupakan nabi utusan Allah, dari Daud alaihi salam. Wa fitnatullahi ta'ala wa ibtilaihi lahu, dan fitnah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman beserta ujian yang diberikan kepadanya, karena bisababin, adalah disebabkan, wa huwa annahu, dia, qala, beliau berkata, la ata'anna lailata mi'atam ra'atin, sungguh aku benar-benar akan menggilir dalam satu malam 100 istri. Ini perkataan Nabi Sulaiman.
ingin menggilir istrinya, menggauli istrinya dalam satu malam itu 100 orang. Tujuannya apa? Talidu kullu imra'atin waladan, agar lahir dari setiap istri seorang anak. Yasbahu farisan yuqatilu fi sabilillah, yang menjadi tentara berkuda yang berjihad di jalan Allah. Harapannya menjadi tentara dari yang dilahirkan oleh istri-istrinya itu. Jadi kalau 100, harapannya Nabi Sulaiman berarti akan mencetak 100 pejuang Islam. Tapi sayangnya ketika itu Nabi Sulaiman walam yakul insya Allah, tidak mengatakan insya Allah. Ini kesalahannya saja. Satu, tidak mengucapkan insya Allah. Ai la yastasan. Jadi tidak mengecualikan kecuali Allah mengizinkan. Wa wada'a fi tilkal lailati ma qala. Kemudian Nabi Sulaiman melakukan apa yang dikehendaki malam itu, yaitu menggauli istrinya. Maqala annahu yata'uhu min nisa'ihi, yaitu ingin menggauli istrinya tadi. Fa'uqiba li adam istisna'ihi. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman diberikan balasan, disanksi oleh Allah. Karena apa? Karena tidak mengucapkan insya Allah tadi. Falam yalidna illa wahidatan, maka tidak lahir dari istri-istrinya tadi kecuali satu saja. Ja'at biwaladin maslulin bisalalin nisfi. Ini lahirnya, yang melahirkan itu dari istrinya cuma satu aja, itu pun cacat. Ada yang mengatakan pincang, lumpuh sebelah. Falamma wada'athu ummuhu, setelah ibunya tadi itu, yang laki-laki tadi, anaknya laki-laki tapi cacat, lahir. Akhirnya apa? Atau bihi ilaihi wa wada'uhu ala kursiyihi. Mereka, para pengikut Nabi Sulaiman tadi, meletakkan anaknya itu di atas singgasananya. Kama qala, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa alqaina ala kursiyihi jasadan. Letakkan di atas kursinya suatu jasad. Kata jasadan inilah yang menjadikan perbedaan penafsiran menggunakan isim nakirah di situ. Jasadan, satu jasad, bukan ma'rifah. Ada yang menafsirkan jasadan, ini kan versi yang disarah oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kalau di versi yang lain, tafsirnya tadi ada yang mengatakan ini justru jin yang bertengger. Nanti mungkin insya Allah diceritakan sekilas, insya Allah. Kemudian ketika mengetahui hal itu, Nabi Sulaiman summa anaba, akhirnya raja'a ilallah, berharap kepada Allah, kembali memohon kepada Allah. Ingat, kalau ternyata apa yang dilakukan itu ternyata salah karena tidak mengucapkan insya Allah tadi. Akhirnya berdoa Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal. Jadi itu doa Nabi Sulaiman tadi. Ai la yakunu misluhu li ghairi, yang tidak dimiliki atau tidak sama kekuasaannya tersebut pada selainku. Jadi cukuplah Nabi Sulaiman saja yang memiliki hal itu. Wa tawassala ila Allah biqauli innaka antal wahhab. Kemudian Nabi Sulaiman tadi bertawassul kepada Allah dengan ucapan innaka antal wahhab.
Fastajaballahu ta'ala lahu. Kemudian Allah mengistijabahi Nabi Sulaiman. Wa sakhkhara lahu rih. Kemudian dengan izin Allah, Allah izinkan angin itu bergerak sesuai perintah beliau. Tajri bi amrihi, berjalan juga sesuai perintah beliau. Haitsu yuridu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Wa yatahmilu bisato kasafinati hawaiyah. Jadi Nabi Sulaiman ini karena Allah berikan kekuasaan, setelah berdoa Nabi Sulaiman kepada Allah, Rabbi habli mulkan, Allah izinkan itu bala tentaranya dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Itu dari kalangan jin, terus dan dari binatang. Bahkan Nabi Sulaiman Allah izinkan untuk dapat berkomunikasi dengan binatang dan mengerti bahasa binatang tadi. Wa hiya tahmilu bisatotan kasafinati hawaiyah, dan dia membawa rih tadi itu angin tadi, membawa bisatoh. Bisatoh itu bisa kesederhanaan atau bisa kayak semacam singgasana. Kan bisatoh itu dari basit, sederhana ya. Kasafinati hawaiyah, seperti safinah, kapal yang terbang. Ini diartikan safinah hawaiyah ini? Kayak ini terbang yang jelas, karena pakai di udara. Ya kalau kita yang suka nonton Aladdin itu mungkin kayak karpet terbang kan. Wallahu a'lam. Kama sakhkhara lahul jinnu, sebagaimana Allah mengizinkan jin itu juga bergerak wasayati nuhum, dan juga setan-setan mereka, yatahakkamu fihim wa yastamiluhum fil a'malis saqati. Setan itu berhukum sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, dan juga melakukan perbuatan apa yang diperintahkan Nabi Sulaiman dia kerjakan, sampai yang perbuatan atau pekerjaan yang berat sekalipun itu dikerjakan oleh mereka, para jin dan setan-setan. Wa hadza fadlullah yu'tihi may yatlubuhu minhu min salihi ibadihi. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman karena termasuk dari hambanya yang soleh. Ini yang pendapat pertama. Terus yang saya membaca di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan menurut Ibnu Abbas bahwa maksud di sini fitnah yang diberikan oleh Allah itu adalah fitnah jin. Jadi pernah Nabi Sulaiman menghendaki membuat suatu bangunan yang tidak boleh ada suara besinya. Ketika membangun itu tidak boleh ada bunyi besi-besi. Akhirnya ditanya, siapa yang bisa membuat ini? Setelah ditanya, ada di sana, di tepi laut sana itu ada jin. Jin ini jin yang kuat, yang mampu melakukan itu. Setelah itu didatangi oleh Nabi Sulaiman ke tepi pantai tersebut. Di tepi pantai itu ada tempat minuman yang air itu mengalir
diminum oleh jin tersebut. Namanya ada yang mengatakan itu sahar, ada yang mengatakan namanya asif, nama jinnya itu. Setiap bekerja, setiap seminggu sekali minum di air itu. Kemudian air itu Allah izinkan untuk kering, suruh kering. Nah, kering itu air, susah mau minum. Diganti dengan homer. Akhirnya minum dengan homer itu. Sampai berulang kali mabuk. Ternyata diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun suatu bangunan yang tidak boleh ada bunyi-bunyian pakai besi di situ. Akhirnya apa? Jin sahar tadi meletakkan kotak kaca. Di dalam kotak kaca itu burung hudhud, telur burung hudhud. Setelah itu menetas, induknya itu datang mengitari kotak itu, kaca itu. Gimana kaca ini biar pecah? Ternyata burung hudhud itu membawa intan permata untuk menghancurkan kaca itu. Dari situlah Nabi Sulaiman menggunakan pemotong itu tidak pakai besi, tetapi menggunakan intan, pakai kaca bangunannya. Dan sahar ini ternyata suatu waktu melakukan tipu daya. Nabi Sulaiman menitipkan cincinnya, yang diceritakan bahwa yang kuat itu adalah cincinnya, yang menjadikan identitas. Jadi diberikan kelebihan juga di cincin beliau. Tiba-tiba dititipkan ke istrinya cincin itu. Ternyata sahar ini menyamar seperti Nabi Sulaiman, meminta cincin itu kepada istrinya. Setelah itu datang ke singgasananya dan memimpin singgasananya dan memerintahkan sesuai kehendak sahar tadi. Akhirnya datang Nabi Sulaiman, mana cincin saya, ke istrinya tadi. Loh, bukannya saya sudah kasih tadi? Ternyata yang ngambil sahar tadi sudah. Akhirnya Nabi Sulaiman datang untuk mengatakan, saya Sulaiman. Semua tidak percaya. Tidak percaya kalau itu Nabi Sulaiman. Karena cincinnya, karena sudah ada cincinnya tadi kan. Cincin itu identitasnya Nabi Sulaiman. Akhirnya sahar udah memimpin. Setelah memimpin, hukum-hukum yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan Nabiullah. Akhirnya merasa heran, ini kok tidak sesuai dengan Nabi tadi. Akhirnya apa? Lama kelamaan, setelah beberapa saat Nabi Sulaiman itu bisa merebut kembali apa? Cincinnya tadi. Itu yang diriwayatkan di tafsir Ibnu Katsir, riwayatnya Ibnu Abbas. Tafsirnya tentang ayat ini. Jadi ada dua versi tafsir di sini ya. Hikmah dari ayat ini apa? Yang pertama adalah setiap kita melakukan sesuatu, harus mengucapkan insya Allah. Karena segala sesuatu Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan. Segala sesuatu akan berputar sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam poin ketiga di situ. Terus yang kedua, keutamaannya adalah keutamaan bertaubat kepada Allah setelah melakukan dosa. Karena taubat itu adalah baik, mengandung kebaikan dan keberkahan. Allah senantiasa setiap hari itu membentangkan kedua tangannya untuk agar apa? Agar orang yang melakukan dosa, Allah membentangkan pada siang hari agar orang yang melakukan dosa pada malam hari itu bertaubat kepada Allah. Jadi Allahu yabsutu yadahu fil lailati. Allah membentangkan malam liyatuba musii'un nahari,
agar orang yang melakukan dosa di siang hari itu bertaubat. Dan Allah membentangkan yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Agar apa? Allah membentangkan tangan pada siang hari agar orang yang melakukan dosa di malam hari tadi bertaubat. Jadi terus Allah senantiasa menerima taubat hambanya, karena Allah senang ketika hambanya itu bertaubat. Terus yang ketiga, bahwasanya tawassul kepada Allah itu hendaknya bertawassul dengan amal soleh. Tawassul kan yang sudah ittifaq, tidak ada ikhtilaf maupun khilaf, itu adalah 3. Tak bertawassul dengan asmaul husna. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Terus yang ketiga, bertawassul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Adapun yang mati, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu mengharamkan tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sebagaimana Nabi Sulaiman bertawassul innaka antal wahhab, menyebutkan asmaul husna Allah, menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Semoga bermanfaat bagi kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.